Pemirsa, beragam persoalan kembali mewarnai pelaksanaan program makan bergizi gratis dan kali ini terjadi sengketa pembayaran antara yayasan yang terdaftar sebagai mitra Badan Gizi Nasional dan juga dapur penyedia MBG ini. Apakah program makan bergizi gratis menjadi ladang baru bagi para pemburu rente? Pekan ini Tom Report juga akan menyoroti isu tentang premanisme. Tak hanya memicu keresahan di tengah masyarakat, aksi premanisme juga menyasar aparat di Depok, Jawa Barat. Sementara itu, kritik Amerika Serikat terhadap KRIS hingga aturan produk halal memicu reaksi dari sejumlah elemen masyarakat. Presiden Prabowo Subianto bahkan tegas menyatakan tidak akan meminta dikasihani oleh negara lain. Lalu apa dampaknya terhadap negosiasi tarif impor Amerika Serikat yang tengah berjalan saat ini? Dan jangan lewatkan pula di segmen terakhir nanti kami menyiapkan reportase terkait dengan mangkatnya salah satu tokoh dunia, Paus Fransiskus, dan juga peluang kardinal dari Indonesia untuk terpilih sebagai paus berikutnya. Anda bisa juga berpartisipasi dalam jajak pendapat Top Report yang kami lakukan setiap hari Rabu melalui akun media sosial X @metro_tv dan juga akun Instagram kami @metrotv. Dan pemirsa, bersama saya Hamdal Angkafi, inilah Top Report selengkapnya. Pekan lalu, dapur penyedia makan bergizi gratis di Kalibata, Jakarta Selatan melaporkan Yayasan Media Berkat Nusantara ke polisi karena tagihan yang tak kunjung dicairkan. Dan hari ini Yayasan MBN mengakui sudah menerima pembayaran ini, namun belum diserahkan karena adanya perbedaan perhitungan. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan, apakah pelaksanaan program makan bergizi gratis ini harus dievaluasi? Dan hampir seluruh responden menjawab iya. Apakah ada permainan proyek dalam pelaksanaan program MBG ini? Dan mengapa pembayaran dari MBGN harus melalui yayasan? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Saat diluncurkan sebagai program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran, ada harapan besar disandangkan pada program makan bergizi gratis. MBG tidak hanya untuk memastikan kecukupan gizi dan kalori untuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. MBG juga menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi cerdas di masa mendatang. Sayangnya, itikat baik tidak selalu penerapannya berjalan dengan baik. Berbagai persoalan seakan tak henti mewarnai pelaksanaan MBG. Yang terbaru, salah satu dapur pelaksana MBG melaporkan Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan karena menahan uang yang sudah dibayar oleh BGN. Pengusutan laporan dugaan penipuan dan penggelapan pembayaran program makan bergizi gratis terus bergulir. Pekan ini, Polres Jakarta Selatan memeriksa 5 saksi karyawan pelapor. Pihak pelapor adalah Ira Mesra Destiawati, pemilik dapur penyedia MBG untuk SPPG Kalibata, Jakarta Selatan. Sedangkan pihak terlapor adalah Yayasan Media Berkat Nusantara, Mitra Badan Gizi Nasional. Ira Mesra membuat kontrak kerjasama dengan Yayasan MBN untuk menyiapkan dan menyalurkan 3.400 porsi MBG setiap hari ke 19 sekolah. Periode Februari hingga Maret 2025, dapur milik Ira Mesra telah menyalurkan 65 porsi MBG. Muncul dugaan pidana penipuan dan penggelapan karena Yayasan MBN tidak kunjung mencairkan pembayaran dapur Ira Mesra sebesar 975 juta rupiah. Padahal Badan Gizi Nasional sudah mentransfer pembayaran ke Yayasan MBN. Dapur Ira Mesra justru ditagih 45 juta rupiah oleh Yayasan MBN dengan alasan untuk sejumlah pengeluaran. Yayasan MBN juga akan menggugat perdata karena harga per porsi Rp15.000 yang tercantum dalam kontrak secara sepihak sebagian diturunkan menjadi Rp13.000. Berarti kan sudah terencana. Kita ingin ini jadi pelajaran untuk semua SPPG dan untuk semua yayasan, jangan main-main program yang sama dari pemerintah ini. Program makan bergizi gratis. Kita pengen tunjukkan kalau misalnya
ada yang main-main, ada oknum yang seperti ini lagi, berarti sanksinya adalah satu pidana. Nah ini jelas, yang kedua adalah mungkin sanksi administratif yang akan dikeluarkan oleh pemerintah nanti. Sengketa pembayaran antara Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional dan pemilik dapur pelaksana MBG mungkin terlalu remeh-temeh untuk diurusi langsung oleh Presiden Prabowo. Namun persoalan di lapangan tentu jangan sampai diabaikan. Bibit persoalan harus diberantas sebelum menjadi masalah sistemik yang meluas. Mengapa ada fee dari dapur kepada Yayasan Mitra BGN yang mendapat kontrak pengadaan MBG? Dan apakah rekrutmen mitra terindikasi jatah preman? Alokasi anggaran yang terjamin membuat program MBG seperti gula yang segera dikerumuni semut. Dari 41.000 pendaftar, namun hanya 6.000 yang masuk tahap pengajuan proposal. Saat MBG mulai bergulir, hanya 190 yang lolos menjadi mitra BGN. Dari kebutuhan 30.000 dapur, saat ini sudah ada 1.000 yang menjadi mitra BGN. Ditargetkan tahun ini jumlah mitra dapur mencapai 5.000. Direktur Eksekutif GSRI, Sebastian Salang menilai, rekrutmen kemitraan program MBG sangat rentan dicemari praktek KKN dan menjadi ladang baru bagi para pemburu rente. Masalahnya adalah tidak semua orang punya akses ke pusat. Tidak semua orang punya akses ke Badan Gizi Nasional. Satu. Yang kedua, akses itu dia punya akses. Tetapi kalau tidak diberikan kesempatan untuk mengelola program ini, maka belum tentu bisa didapat. Ini soal kedekatan, ya, soal afiliasi politik, soal macam-macam. Orang yang mendapatkan fasilitas, informasi, kemudahan ini, mereka kemudian yang mencari mitra-mitra di daerah. Pertama, mereka bisa membiayai, lalu kemudian dengan hitung-hitungan tertentu, atau mereka justru mendapat keuntungan dari mitra-mitra di daerah. Keuntungan bentuknya gimana? Keuntungan misalnya sebelum lo mengerjakan ini, lo store dulu sekian. Lalu kemudian misalnya, oke, harga dari BG-nya sekian, ya kamu jual ke kamu ini sekian. Nah itu mungkin terjadi. Sebelum program MBG bergulir, pemerintah berjanji membuka lebar kemitraan untuk berbagai badan usaha, mulai dari UMKM hingga koperasi. Menurut BGN, program MBG menggunakan mekanisme bantuan pemerintah. Sesuai peraturan Menteri Keuangan, BGN bekerja sama dengan yayasan. BGN menilai bermitra dengan yayasan lebih tepat karena misinya bukan untuk mencari keuntungan, namun menjalankan kegiatan sosial. Faktanya, Yayasan MBN justru sekedar mencari fee dari program MBG. Sedangkan pemilik dapur yang benar-benar bekerja untuk menyediakan MBG hanya berstatus seperti subkontraktor. Kita jelaskan, yayasan bilang bahwa kita diberikan kontrak untuk makan bergizi gratis itu 15.000 per porsi. Dipotong 2.500 untuk fee yayasan, saya bilang. Jadi yayasan ini Bang, dia itu istilahnya kasarnya dapat dari pemerintah untuk jadi mitra BGN, dia cari lagi subkonnya. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Caniago mencurigai skema yayasan sebagai penyedia MBG tidak lebih sebagai kedok pemburu rente yang berkolusi dengan notaris. Irma menyarankan BGN bermitra dengan PT atau CV. Wakil Ketua Komisi 9, Yahya Zaidi, juga mendorong BGN mengubah skema kemitraan. Apalagi praktek di lapangan, MBG disediakan pengusaha catering, bukan yayasan. Kepala Badan Gizi Nasional mengaku kecolongan. Ada mitra yang tidak memiliki dapur sendiri. Jadi kan kami berpikir tadinya pemilik fasilitas memiliki yayasan sendiri. Tapi rupanya banyak juga yayasan yang kemudian bermitra dengan pemilik fasilitas. Nah ini kemudian kami tadinya tidak deteksi. Presiden Prabowo mengaku belum mendengar kegaduhan sengketa pembayaran MBG. Namun Presiden menegaskan tidak akan membiarkan program MBG menjadi ladang korupsi. Nanti saya cek, ya, saya belum tahu.
Ini laporan ini belum. Oh, belum terima ya? Belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Sejumlah mitra program MBG di Tenggarai memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan. Yayasan Prabu Center 08 misalnya, namanya sama dengan salah satu tim relawan pendukung Prabowo Gibran. Yayasan Prabu Center 08 menyediakan MBG di sejumlah wilayah di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Ada pula Yayasan Kitong Bisa yang menggarap makanan bergizi gratis di Papua. Pendiri Yayasan Kitong Bisa adalah Billy Mambrasar, staf sus milenial di era Presiden Joko Widodo, yang kemudian menjadi tim kampanye nasional Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Mengejar siapapun yang makan uang rakyat yang merugikan negara. Nah, ini program prioritas dan ini program Prabowo, program istimewa di Pak Prabowo. Nah, bukti bahwa program ini bebas dari urusan KKN, ya, yang melibatkan orang-orang partai, bebas dari urusan permainan perkoncoan di situ yang mengendalikan proyek-proyek ini hanya beberapa gelintir orang, dan memastikan bahwa proyek-proyek ini tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan apalagi korupsi. Begitu. Ini terjadi di Jakarta loh, Kalibata itu. Anda bisa bayangkan daerah-daerah yang jauh di sana. Pelaporan Yayasan Mitra BGN oleh Dapur Pelaksana MBG bisa jadi mengungkap persoalan lebih besar, yaitu lemahnya tata kelola dan skema kemitraan program MBG. Anggaran MBG 2025 ditetapkan sebesar 71 triliun rupiah. Pada April 2025 ini penerima ditargetkan sudah 6 juta orang. Total selama 5 tahun hingga 2029, sekitar 460 triliun rupiah akan dikucurkan dari APBN untuk makan bergizi gratis. Target puncak MBG adalah 83 juta orang. Selain untuk 30 juta anak usia dini, makan bergizi gratis juga diberikan kepada 24 juta siswa SD, 9,8 juta murid SMP, 10,2 juta murid SMA dan SMK, 4,3 juta santri, dan 4,4 juta ibu hamil. Setiap penyelewengan dana Rp1.000 saja mengakibatkan kebocoran anggaran 83 miliar rupiah per hari atau sekitar 20 triliun rupiah per tahun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.